Good morning, everyone. How are you today? Give thanks to our God because He still gives us healthy. He still gives us His kindness. So today we can start our new day. Right now, before we start our daily activities, let's we praise our God. Let's give thanks to Him because His kindness. Let's sing a song, Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita menyebutkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. In English, Psalm 66 verse 20. Blessed be God which had not turned away my prayer, nor His mercy from me. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Now, everyone, let us pray. Fold your hand, close your eyes, and bow your head. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for today. Thank you for your kindness. Thank you for your blessing. And thank you for your love. Father, right now we want to listen your words. We are ready to listen all about your words. Bless us, give us your Holy Spirit, and stay in our heart so that we can understand your words and we can do the best to glorify your name. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Anak-anak, pernah tidak kamu atau keluargamu mengadakan sebuah pesta? Atau mungkin mengadakan pesta ulang tahun? Nah, bagaimana ya kalau pada saat itu orang tuamu sudah kehabisan makanan, sementara tamu-tamu masih banyak? Nah, biasanya nih kalau di pesta ulang tahun ada disediakan makanan untuk para tamu-tamu. Meskipun tamu-tamu tersebut tidak mengharapkan makanan. Tetapi kalau pada saat itu makanan sudah habis untuk tamu, orang tua kita pasti bingung. Pasti merasa tidak enak kepada tamu-tamu. Aduh, akan dikasih apa ya mereka? Sementara makanan sudah habis. Wah, sementara orang-orang yang kamu undang itu masih berdatangan. Wah, pada saat itu bagaimana ya perasaan papa mama ya? Wah,
pasti orang tua kita merasakan kebingungan. Aduh, gimana ya? Nah, anak-anak, suatu hari di kota Kana ada sebuah pesta pernikahan. Yesus, Maria ibu Yesus, dan murid-murid Yesus diundang ke pesta itu. Nah, anak-anak tahu, setelah mereka tiba di tempat itu, Maria mendengar bahwa tuan rumah itu kekurangan minuman anggur. Sementara minuman anggur itu adalah minuman pokok di pesta orang Yahudi. Kalau tidak ada minuman anggur, itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau tidak ada minuman anggur, wah, akan sangat memalukan oleh tuan rumah. Tuan rumah itu akan sangat merasa malu. Wah, bagaimana ini? Kita sudah kehabisan minuman anggur. Sementara kita masih ada tamu. Tamu-tamu kita masih berdatangan. Wah, si tuan rumah dan pelayan-pelayannya kebingungan. Ibu Yesus berharap agar Yesus mau menolong mereka. Ibu Yesus berharap agar Yesus melakukan sesuatu untuk mereka. Karena apa, anak-anak? Karena Ibu Yesus tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria sangat berharap bahwa Yesus pasti membantu mereka. Lalu Maria menyuruh pelayan itu untuk menuruti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Nah, Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi air ke dalam tempayan-tempayan. Anak-anak tahu apa itu tempayan? Tempayan itu adalah tempat air yang besar yang terbuat dari tanah liat. Nah, apakah para pelayan itu taat? Ya, mereka melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyuruh mereka mengisi 6 tempayan yang dilihatnya itu. Nah, anak-anak, sama seperti para pelayan yang taat kepada perintah Yesus, perkataan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita, anak-anak. Kita juga harus taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Setelah itu, para pelayan itu membawa air itu kepada pemimpin pesta sesuai dengan perintah Yesus. Lalu pemimpin pesta itu mencicipi air itu. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta itu berkata bahwa ini adalah minuman anggur yang sangat enak. Air berubah menjadi anggur. Itulah mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, pada waktu kita berdoa, sampaikan segala kebutuhanmu, segala keperluanmu untuk Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Anak-anak, melalui cerita hari ini atau melalui mukjizat air berubah menjadi anggur, kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus mampu menolong di dalam segala kesulitan kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi,
Tuhan pasti menolong kita. Untuk itu anak-anak, marilah menyerahkan hidup kita, segala kesulitan kita, keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ingat, marilah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Tahu. Untuk itu anak-anak, Miss mau mengajak kita semua mengangkat satu pujian. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Apapun kesulitan yang kita hadapi, seperti pada tuan rumah tadi yang kehabisan anggur, maka Tuhan menolong mereka. Ingat anak-anak, mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti bisa menolong kita sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Everybody, let's pray. Thank you, Jesus, for all your kindness that you give for us. You always help us wherever we are. God, thank you for your word. Help us, God, so that we can do your words in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen.